Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini mari kita mempersiapkan hati kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan saat ini kami ingin merenungkan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah perenungan kami yang singkat ini boleh membawa kami semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman pada saat ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-17 sampai 18. 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu Saudara, tema pada saat ini adalah di mana ada roh, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir tentang bagaimana luar biasanya pekerjaan Allah Roh Kudus? Pernahkah Bapak Ibu Saudara mengambil waktu sejenak dan memikirkan apa yang telah Roh Kudus lakukan di dalam kehidupan kita? Ada sebagian besar orang percaya yang mungkin percaya dan juga mengimani bahwa Roh Kudus bekerja dan menolong kita dalam pembacaan firman Tuhan. Ketika kita memerlukan hikmat Tuhan, ketika kita mungkin memerlukan pengertian dari Tuhan, Roh Kudus bekerja dan memberikan pengertian itu dalam kita merenungkan, membaca firman Tuhan. Tetapi sadarkah Bapak Ibu Saudara, ternyata roh yang diberikannya kepada kita, yang menjadi penuntun dalam hidup kita, bekerja dengan sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Karena memang sejatinya kemerdekaan yang kita dapatkan di atas dosa-dosa melalui karya penebusan Kristus, itu tentunya menjadi sebuah kemerdekaan yang juga diberikan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang memimpin kita untuk dapat berjuang melawan setiap dosa-dosa, berjuang untuk tidak lagi terikat di dalam kubangan dosa. Dan inilah yang menjadi kekuatan bagi setiap orang-orang percaya untuk dapat tetap terus tinggal dengan setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya itu saja kalau kita melihat apa yang Paulus juga katakan di ayat-ayat sebelumnya. Dalam pelayanan kita pun, Roh Kudus bekerja dalam setiap hati orang-orang percaya, menolong kita, memampukan kita untuk dapat melayani Tuhan. Mungkin kita hari ini berpikir, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan buat Tuhan? Tuhan, rasanya saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam hati dan juga kehidupan setiap kita, ketika roh itu dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya, maka roh itulah yang akan memampukan kita dan juga akan menolong kita untuk dapat bekerja, melayani Tuhan, dan bahkan menjadi berkat buat sesama. Di ayat yang terakhir pun dikatakan bahwa roh itulah yang akan menolong kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Roh itulah yang menolong kita untuk memancarkan kemuliaan Tuhan yang bahkan menjadi lebih besar dari dalam hidup kita. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, roh itulah yang Tuhan juga sudah curahkan dalam kehidupan kita. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara, melalui kesadaran ini, kita pun dapat terus berjalan dalam hidup ini, menyadari memang kita bukanlah siapa-siapa, menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah. Tetapi dengan roh Allah yang telah dicurahkannya kepada setiap kita pun boleh tetap dapat terus melangkah dengan kekuatan yang bukan berasal dari kita, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah roh itu boleh terus memerdekakan hidup kita dan juga menolong kita untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memberikan roh penolong itu dalam kehidupan kami. Kami seringkali ada di situasi di mana kami tidak mampu dan juga bahkan kami tidak tahu kemana kami harus melangkah.
tetapi melalui roh yang telah Kau curahkan itu, biarlah kami pun boleh terus berjalan dengan sebuah keyakinan bahwa di dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa beserta kami. Dan roh itulah yang akan menolong dan juga terus menuntun kehidupan kami untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Pakailah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, melalui setiap hal yang kami kerjakan hari ini. Baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di dalam keluarga kami, bahkan melalui pelayanan kami. Biarlah dengan roh yang sama, Tuhan pun boleh memakai kami untuk menyatakan Kristus bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa, biarlah roh itu yang boleh terus mengingatkan dan juga menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.